Halo semuanya, selamat datang kembali di Praktikum Sistem Produksi Terintegrasi tahun 2025. Saat ini kita sudah mencapai ke modul terakhir, yakni modul 6, dengan judul modul Quality Control. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Quality Control sendiri. Quality Control atau QC adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar atau kualitas yang telah ditetapkan. QC atau Quality Control sendiri berusaha untuk menekan jumlah produk rusak, menjaga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas perusahaan, dan menghindari adanya produk cacat yang sampai ke tangan konsumen. Dalam praktikum modul kali ini, yaitu Quality Control, kita menggunakan pendekatan dengan SQC atau Statistical Quality Control dan New Seven Tools. Untuk itu, mari kita simak apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara perhitungannya. Berikut adalah tutorial untuk perhitungan di modul 6. Sebelum ke perhitungan, di sini kalian diharuskan untuk menentukan 4 jenis cacat yang dimungkinkan ada pada produk kalian. Di sini kita kalian memakai asumsi saja, nanti kalian menentukan sendiri 4 jenis cacat apa saja yang dimungkinkan atau ya yang kemungkinan ada di produk kalian nanti. Untuk contoh, kami menggunakan 5 jenis cacat. Kemudian dalam perhitungan modul ini juga diperlukan jumlah produksi. Nah, jumlah produksi ini didapatkan dari hasil forecast yang ada pada modul 2. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan jumlah produksinya ini. Kemudian untuk toleransi cacatnya ini kita pakai 5% min 0,14. Nah, nanti dalam lapres kalian, kalian pakainya 4%, dan untuk 0,14 ini didapatkan dari kelompok kalian masing-masing. Jadi, misalnya kalian kelompok 20, nanti perhitungannya jadi ke 4% min 0,20. Atau misalnya kalian kelompok 1 sampai 10, tetap nanti pakainya 0,1. Nah, untuk check sheet, yang pertama kita akan menghitung check sheet dulu. Untuk check sheet ini, eh, dari jumlah produksi, kita menentukan berapa batas yang ditoleransi untuk jumlah produk. Untuk masing-masing jumlah produk, kecatatannya itu berapa. Nah, kita gunakan rumus ini. Oh, sorry. Sebelumnya dihitung manual dulu. 5% min 0,14 ini nanti kalian sesuaikan masing-masing ya, pakainya 4%. Ini pakai rumus biasa aja, 5,014 per 100%, per 100 karena persen. Nah, untuk di sini kita pakainya di round up, jadi sebenarnya sama aja, cuman jumlah produksi dikali batas minimum cacat produknya berapa, cuman di round up. Nah, nanti angka yang ada di cacat ini harus sesuai dengan jumlah masing-masing jenis cacat. Jadi di sini untuk masing-masing jenis cacat, data yang masing-masing jenis cacat ini, kalian asumsikan sendiri, kalian tentukan sendiri. Yang penting jumlahnya harus sesuai dengan jenis cacat, apa cacat yang ada di sini, yang ada di kolom ini. Nah, untuk masing-masing jenis cacat ini kan kalian menentukan sendiri dan jumlahnya harus sama di sini. Agar bisa sama, kalian bisa menggunakan tabel bantuan untuk menghitung masing-masing jenis cacat, jumlah masing-masing jenis cacatnya. Kemudian untuk misalnya kalian mau mengubah ini jenis cacat warna, misalnya mau jadi 50, tapi kan nanti hasil di sininya lebih ya. Jadi ini nggak sesuai. Nah, karena harus disesuaikan berarti harus ada salah satu yang dikurangi. Misalnya ini jadi 55. Nah, kalau misalnya jadi 55 udah sesuai sama ini, itu baru bisa digunakan untuk di check sheet-nya. Kemudian yang kedua kita menghitung jumlah eh, membuat histogram. Untuk histogram sendiri itu didapatkan dari jumlah cacat tiap-tiap jenis cacat. Jadi kalian buat dulu tabel jenis cacat dan juga jumlah cacat. Nanti kalian buat histogram seperti ini. Untuk caranya, ini tinggal di blok aja jenis cacat sama jumlah cacat. Lalu kita lakukan quick analyze. Pilih yang chart, insert chart. Kemudian yang bagian kolom kita oke. Nah, caranya di sini tinggal disesuaikan aja nanti jumlahnya, judulnya
sesuaikan sama yang ada di sini. Produk apa nama kalian. Jadi langsung aja histogram cacat kursi misalnya. Kemudian ini kita harus menampilkan judul datanya. Jadi kita centang yang existentials, existentials. Kemudian ini kita sesuaikan dengan datanya. Jenis cacat, dan kalau yang ini jumlah cacat. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, kita membuat diagram Pareto. Untuk diagram Pareto ini diperlukan data sama, jumlah cacat sama persentase cacat, dan juga persentase kumulatif. Untuk rumusnya sendiri, dari jumlah cacat didapatkan dari total yang ada di sini. Untuk masing-masing defect, kemudian ini diurutkan dulu ya, diurutkan eh, mana jumlah cacat yang paling besar. Kemudian untuk persentase cacatnya, kita menggunakan rumus jumlah cacat tiap jenis per total dikali 100%. Dan untuk yang rumus persen kumulatifnya sama aja. Kemudian ini totalnya juga harus 100% ya, makanya kalian harus diurutkan dulu. Kemudian untuk eh, jenis cacat yang lain juga sama rumusnya. Untuk membuat diagram Pareto-nya adalah caranya kalian blok jenis cacat dan juga jumlah cacat. Kemudian kalian quick analyze, pilih yang chart, lalu insert chart. Di sini kalian pilih yang histogram. Dari yang ada ini, yang Pareto. Nah, udah seperti ini. Ini sama seperti yang tadi, nanti kalian judulnya sesuaikan, diagram Pareto nama produk. Kemudian kalian kasih axis titles. Di sini sesuaikan aja ini sama jumlah datanya, sama jenis datanya. Selanjutnya yakni kalian membuat scatter diagram untuk masing-masing jenis defect atau jenis cacat. Jadi di sini kan ada cacat warna, retak, join salah, baret, dan lubang. Nanti kalian membuat 5, dibuat 5-5-nya tiap jenis, tapi kalau di Lapres kalian nanti kalian membuatnya 4 aja, menyesuaikan dengan 4 jenis cacat yang sudah kalian tentukan. Untuk scatter diagram ini sama yang dibutuhkan jumlah produksi sama jenis jumlah cacat tiap jenis. Jadi kalau misalnya ini scatter diagram untuk cacat warna, berarti jumlah cacat warna yang ditaruh di sini. Kalau misalnya cacat retak, berarti jumlah jenis retak yang ada di sini. Ini sesuai sama yang ada di check sheet. Kemudian untuk membuat scatter diagramnya, kalian tinggal sama di blok warna dan juga jumlah produksi, quick analyze, lalu pilih yang chart, dan kita pilih yang ini, Axis Scatter ini. Kalian klik OK. Lalu untuk ketentuannya, kalian harus memunculkan axis title sama trend lainnya. Biar ada garis titik-titik yang ini lurusnya ini. Nanti ini disesuaikan aja untuk judul sama judul datanya. Dan kalian buat sebanyak 4 untuk tiap-tiap 4 scatter diagram untuk tiap-tiap jenis cacat. Selanjutnya yaitu nanti kita membuat control chart. Control chart sendiri adalah data kontrol. Di sini data yang diperlukan cuman jumlah produksi sama data cacat tiap-tiap jenis cacat. Jadi di sini ada nanti kalian membuat 4 peta kontrol. Untuk contohnya ini 5 karena ada 5 jenis cacat. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah yang pertama kalian harus
ini jumlah produksinya sama di input dari yang bisa dari yang check sheet atau dari forecast modul 2. Kemudian untuk yang data tiap-tiap jenis cacat ini didapatkan dari check sheet aja yang ini. Selanjutnya kita menghitung P. P-nya adalah proporsi kecacatan. Untuk proporsi kecacatan sendiri rumusnya cuma dibagi aja cacat eh, data cacat tiap jenis dibagi jumlah produksi keseluruhan. Nah, untuk tiap-tiap yang periode yang lain menyesuaikan aja. Selanjutnya untuk CL, CL ini adalah center line atau garis pusat. Ini sama semua rumusnya dan hasilnya juga sama semua. Rumusnya cuma hasil penjumlahan dari cac- cacat warna sama jumlah produksi ini di total semua itu dibagi. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan UCL. Untuk perhitungan UCL ini atau upper control limit, rumusnya adalah P ditambah 3 akar P 1 min P per N. Nah, rumusnya bisa dicek seperti ini. P atau CL itu sama nantinya. Kemudian untuk yang LCL, rumusnya sama seperti UCL, tapi pakai minus. Jadi, rumusnya adalah P min 3 akar P 1 min P per N. Kemudian untuk masing-masing periode juga menyesuaikan saja datanya. Nah, selanjutnya kita membuat peta kontrol. Untuk membuat peta kontrolnya sendiri, kalian tinggal blok P sampai LCL, kemudian lakukan quick analyze, pilih yang chart, kemudian kita pakai yang line di sini. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja, judulnya diganti. Kemudian eh, untuk desainnya bisa dikasih titik-titik seperti ini, atau mau enggak juga bebas saja nanti menyesuaikan tiap map dan tiap aslab masing-masing. Nah, untuk modul 6 kali ini, yaitu modul quality control, ada dua metode yang kita gunakan di dalam pengendalian kualitas ini. Metode yang pertama itu ada statistical quality control atau SQC, dan metode kedua yaitu New Seven Tools. Adapun tools yang digunakan pada statistical quality control atau SQC, yang pertama itu ada proses diagram. Proses diagram atau diagram proses digunakan untuk membuat langkah-langkah atau proses pembuatan produk secara visual sehingga dapat membantu identifikasi dalam permasalahan pembuatan produk. Teman-teman akan mengisi tabel ini atau kotak-kotak ini eh, sesuai dengan peta proses OPC di modul 1. Jadi, dibuat langkah-langkah pembuatan produknya secara lengkap sampai pada tahap segitiga terbalik atau tahap penyimpanan. Lanjut, yang kedua itu ada diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi cacat warna. Faktor yang pertama itu man, kedua metode, ketiga mesin, keempat material, kelima measurement, dan yang terakhir yaitu environment. Jadi, teman-teman akan mengisi 6 faktor penyebab cacat produk kalian. Jadi, wajib diisi ke enam faktor tersebut. Untuk metode New Seven Tools, ada 7 tools yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada Affinity Diagram. Nah, di sini terdapat tabel daftar kesalahan, di mana uh, tabel daftar kesalahan ini diperoleh dari faktor-faktor yang ada pada fishbone diagram sebelumnya. Jadi yang ini. Sebagai contoh, daftar kesalahannya itu yaitu kurangnya keterampilan operator. Jadi nanti teman-teman akan melis daftar kesalahan dari fishbone diagram teman-teman apabila terdapat daftar kesalahan yang sama, jadi tidak perlu ditulis ulang. Nah, tabel daftar kesalahan ini akan dikelompokkan lagi ke dalam tabel kotak-kotak ini. Misalnya,
Pada kurangnya keterampilan operator, jadi akan dikelompokkan kepada faktor manusia. Jadi akan ditulis kurangnya keterampilan operator. Begitu seterusnya, jadi teman-teman akan mengklasifikasikan daftar kesalahan tersebut ke dalam 6 faktor ini. Lanjut, tools kedua yaitu interrelationship diagram. Apa sih penyebab dari cacat produk ini? Di lingkaran kuning ini merupakan faktor yang mempengaruhi lingkaran putih. Jadi, untuk mengisi lingkaran kuning ini, teman-teman akan menyesuaikan untuk faktor-faktor yang dipengaruhinya. Seperti contoh, untuk lingkaran putih ini didapatkan dari tabel klasifikasi dari affinity diagram. Misalnya, kurangnya keterampilan operator akan ditulis di lingkaran putih ini. Jadi, eh, dari cacat produk ini, faktor dari manusia itu, yaitu kesalahan operator itu, dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan operator. Begitu seterusnya, jadi nanti untuk lingkaran kuning ini, 6 faktor penyebab cacat produk itu bisa dari manusia, mesin, metode, dan sebagainya. Lanjut ke tree diagram. Tree diagram digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antar tujuan utama dan subtujuan dalam suatu proses atau masalah. Lalu dapat membantu untuk menentukan urutan tindakan. Nah, tadi kan sudah diketahui faktornya pada interrelationship diagram lingkaran putih. Kotak putih ini pada tree diagram di sini merupakan upaya perbaikan dari lingkaran putih pada interrelationship diagram. Kotak kuning pada tree diagram ini merupakan upaya perbaikan dari lingkaran kuning pada interrelationship diagram. Sebagai contoh, agar mengurangi cacat produk, aktivitas perbaikannya itu yaitu meningkatkan kinerja operator, sedangkan aktivitas spesifiknya itu yaitu memberikan pelatihan kepada operator. Begitu seterusnya, teman-teman akan mengisi aktivitas-aktivitas perbaikan dari 6 faktor yang tadi yang ada di Fishbone diagram. Lanjut ke aktivitas spesifiknya pada kotak putih ini untuk mengurangi cacat produk. Lanjut ke tools keempat yaitu matriks diagram, di mana matriks diagram ini memperlihatkan hubungan antar tiga set data atau faktor dalam suatu data dalam mengidentifikasi korelasi untuk membuat keputusan. Nah, ada tiga yang mempengaruhi yaitu faktor itu sendiri, aktivitas perbaikan, dan aktivitas spesifik di mana faktor didapatkan dari interrelationship diagram, kemudian aktivitas perbaikan didapatkan dari tree diagram yang kotak kuning, dan aktivitas spesifik itu didapatkan dari tree diagram yang kotak putih. Nah, di sini antara tiga faktor tersebut akan dihubungkan bagaimana korelasi dari tiga faktornya. Misalkan pada faktor di sini yaitu kesalahan operator, hubungannya dengan meningkatkan kinerja operator itu apa sih? Apakah saling berkaitan atau tidak? Nah, untuk mengisi kolom ini, maka teman-teman akan mengisinya dengan simbol. Di sini ada keterangan. Kalau dia kotak merah itu sangat berkaitan. Kalau dia segitiga hijau itu berkaitan. Kalau dia lingkaran kuning itu tidak berkaitan. Jadi, hubungan faktor kesalahan operator dengan aktivitas perbaikan meningkatkan kinerja operator itu sangat berkaitan. Dilanjutkan oleh hubungan aktivitas perbaikan dengan aktivitas spesifik. Sebagai contoh, aktivitas perbaikannya itu yaitu meningkatkan kinerja operator, sedangkan aktivitas spesifiknya yaitu memberikan pelatihan. Hubungannya itu apakah sangat berkaitan, berkaitan, dan tidak berkaitan itu teman-teman akan mengisinya. Di sini sebagai contoh, hubungan antara aktivitas perbaikan dengan aktivitas spesifik dari meningkatkan kinerja operator dan memberikan pelatihan itu yaitu sangat berkaitan. Lanjut ke
Tools kelima yaitu Activity Network Diagram, merupakan diagram yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara kegiatan dalam suatu proses dan membantu dalam menentukan waktu dan sumber data yang dibutuhkan. Pada Activity Network Diagram ini, teman-teman akan melis terlebih dahulu daftar kegiatan yang ada, kode kegiatan, kegiatan sebelumnya, serta durasi pada daftar kegiatan tersebut. Sebagai contoh, daftar kegiatannya misalnya pengukuran dengan kode kegiatan A dengan durasi 15 menit. Pada daftar kegiatan kedua dengan kode B, mengapa kegiatan sebelumnya itu diisi kode A? Karena tidak mungkin teman-teman melakukan contohnya pemotongan. Melakukan pemotongan sebelum dilakukannya daftar kegiatan. Jadi nanti untuk activity network diagram pada kegiatan satu dengan kode A memerlukan waktu 15 menit. Pada kegiatan 2 dengan kode B membutuhkan waktu berapa menit. Jadi nanti akan dihubungkan sampai dengan penyimpanan. Lanjut ke tools keenam yaitu analisis diagram matriks yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pada diagram matriks ini terdapat 4 kolom yaitu yang pertama primary, kedua secondary, ketiga importance, keempat yaitu realita pada saat pembuatan produk praktikum SPT. Primary ini merupakan aktivitas perbaikan. Secondary merupakan aktivitas spesifik. Sebagai contoh, primerinya itu yaitu meningkatkan kinerja operator. Lalu untuk sekunderinya itu yaitu memberikan pelatihan dan melakukan pengawasan operator. Jadi nanti untuk importance-nya, teman-teman akan ngisi dari nilai 1 sampai 3. Di sini keterangannya nilai 1 itu cukup penting dilakukan, nilai 2 itu penting dilakukan, nilai 3 itu sangat penting dilakukan. Sebagai contoh untuk meningkatkan kinerja operator, diperlukan pelatihan kepada operator. Maka teman-teman akan mengisi importance-nya. Kegiatan tersebut penting nggak dilakukan atau cukup penting dilakukan atau sangat penting dilakukan. Sebagai contoh di sini saya membuat nilai untuk importance dari meningkatkan kinerja operatornya itu 2, penting dilakukan. Di sini juga 2. Nah, realitanya pada saat pembuatan produk pada praktikum SPT itu apa sih? Nilai 1 dan 3 itu diisi keterangan 1 yaitu belum dilakukan, 2 dilakukan, 3 sering dilakukan. Saya isi misalnya 2 dilakukan. Kalau misalnya melakukan pengawasan terhadap operator, saya isi 1 belum dilakukan. Begitu untuk pengisian dari analisis diagram matriks. Terus yang terakhir yaitu proses decision program chart atau PDCP, di mana PDCP digunakan untuk memperlihatkan potensi risiko dalam suatu proses dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini tujuannya kan untuk mengurangi cacat pada produk. Ini nanti diisi produk kalian. Lalu, apa sih tindakan yang dilakukan? Sebagai contoh, tindakannya itu yaitu menggunakan metode terbaik. Lalu, langkah-langkah apa aja sih yang dibutuhkan? Sebagai contoh, eh, meningkatkan inspeksi dan menggunakan SOP yang jelas. Lalu, kemungkinan masalah apa sih yang akan terjadi? Di sini ada inspeksi terlalu jarang dilakukan, lalu SOP tidak diikuti dengan benar. Lalu, perbaikan apa yang mungkin dilakukan? Di sini perbaikannya itu menyusun jadwal inspeksi lebih teratur, dan di sini menyederhanakan SOP. Nah, di sini terdapat simbol, yaitu simbol lingkaran dan simbol silang. Lingkaran itu merupakan kode yang mungkin dilakukan, sedangkan silang merupakan kode yang tidak mungkin dilakukan atau sulit dilakukan.
Selanjutnya, hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum praktikum modul 6 minggu depan dimulai? Yang pertama, teman-teman akan mempersiapkan data produksi yang diperoleh dari modul 2 hasil forecasting periode April 2024 sampai dengan Maret 2025. Yang kedua itu 4 data jenis-jenis aset produk. Yang ketiga itu template Excel perhitungan pada modul quality control. Sekian penjelasan video praktikum modul 6 Quality Control. Semangat mengikuti praktikum di minggu depan, yaitu praktikum terakhir di Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi tahun 2025.